Selamat datang di Salwa Salsabila Channel. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu pidato penting dari seorang pemikir ulung dan bapak proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Kita akan membedah pidato ini dari 3 sudut pandang yang krusial, yaitu bahasa, pesan, dan penilaian atas dampaknya. Mari kita mulai. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Pidato Muhammad Hatta berbeda dengan pidato perjuangan yang membakar semangat di medan laga. Seringkali dicirikan oleh kedalaman pemikiran dan gaya yang terstruktur. Mari kita analisis bagaimana bahasanya mencerminkan kepribadian dan visinya. Pertama, penggunaan diksi yang lugas, terpelajar, dan sistematis. Muhammad Hatta dikenal sebagai seorang intelektual yang cermat dalam memilih kata. Pidatonya cenderung menggunakan istilah-istilah yang tepat dan memiliki bobot konseptual seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, dan kemakmuran bersama atau politik negeri bebas aktif. Ini menunjukkan latar belakang pendidikannya yang kuat dan pemikirannya yang mendalam. Kedua, struktur kalimat yang logis dan argumentatif berbeda dengan orasi yang mengutamakan emosi. Pidato Muhammad Hatta seringkali membangun argumen secara bertahap dari premis hingga kesimpulan. Beliau menggunakan kalimat majemuk yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau perbandingan, membuat pendengarnya mengikuti alur pemikirannya secara rasional. Ini seperti membaca sebuah esai yang diucapkan. Ketiga, gaya penyampaian yang tenang namun persuasif. Muhammad Hatta bukanlah orator yang menggebu-gebu. Beliau lebih mengandalkan kekuatan argumen dan integritas pribadi untuk meyakinkan. Nada bicaranya cenderung stabil, namun pilihan katanya yang tepat dan kejelasan logikanya yang mampu menembus pikiran pendengar dan memunculkan kesadaran akan pentingnya gagasan yang disampaikan. Singkatnya adalah bahasa pidato Muhammad Hatta adalah cerminan dari seorang negarawan yang rasional, visioner, dan berintegritas. Di balik gayanya yang khas terdapat pesan-pesan fundamental yang ingin disampaikan Muhammad Hatta. Apa saja itu? Pesan pertama dan paling menonjol adalah penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Muhammad Hatta adalah salah satu arsitek utama sistem demokrasi di Indonesia. Pidato-pidatonya selalu menekankan pentingnya partisipasi rakyat, hak-hak warga negara, dan pemerintahan yang transparan serta bertanggung jawab. Ia percaya bahwa kemerdekaan sejati harus diiringi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, visi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, yaitu konsep ekonomi kerakyatan atau koperasi. Muhammad Hatta seringkali menggunakan pentingnya pembangunan ekonomi yang adil dan merata, bukan hanya berorientasi pada keuntungan segelintir orang, namun beliau adalah penggagas koperasi sebagai tokoh guru perekonomian di Indonesia dan termanifestasi dalam pidatonya tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Ketiga, pentingnya pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Sebagai seorang intelektual, Muhammad Hatta sangat menyadari bahwa kemerdekaan tidak akan berarti tanpa rakyat yang cerdas dan berpengetahuan. Beliau seringkali menyerukan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dan untuk menciptakan bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Keempat, konsep politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks pasca kemerdekaan, Muhammad Hatta adalah salah satu perumus utama kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok manapun. Pidatonya akan menjelaskan mengapa Indonesia harus mengambil posisi independen
di kancah internasional demi kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Setelah melihat bahasa dan pesan-pesannya, mari kita nilai bagaimana pidato Muhammad Hatta ini memberikan dampak. Pertama, pidato ini sangat menjadi fondasi bagi arah pembangunan bangsa. Konsep-konsep seperti demokrasi Pancasila, ekonomi kerakyatan, dan politik luar negeri bebas aktif yang sering diuraikan Muhammad Hatta dalam pidatonya menjadi pilar utama dalam konstitusi dan kebijakan negara kita. Beliau memberikan cetak biru bagi Indonesia merdeka. Kedua, membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya etika bernegara dan integritas. Melalui pidato-pidatonya yang syarat dengan nilai-nilai moral dan keadilan, Muhammad Hatta mengamankan etika bagi para pemimpin dan masyarakat. Beliau merupakan teladan integritas dan setiap katanya mencerminkan kejujuran dan dedikasinya pada bangsa. Ketiga, menjadi sumber inspirasi bagi para intelektual dan pemikir bangsa. Gaya berpikirnya yang sistematis dan analisisnya yang tajam menjadikan pidato-pidatonya Muhammad Hatta sebagai referensi penting bagi para akademis, politisi, dan pembuat kebijakan hingga saat ini. Gagasan-gagasan beliau masih sangat relevan. Keempat, membangun citra Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berprinsip di mata dunia. Melalui pidatonya di forum-forum internasional, Muhammad Hatta mampu menjelaskan posisi dan cita-cita Indonesia dengan sangat jelas dan meyakinkan, menempatkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan memiliki peran penting dalam perdamaian dunia.